Hai, apa kabar kalian para pecinta alur cerita film? Kembali lagi di channel PDW Film yang selalu mengulas alur movie yang seru. Dan di video kita kali ini, kita akan membawakan film yang berjudul Gaia yang tayang pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang tanaman misterius yang berada di tengah hutan. Dan tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal skin, kita akan diperlihatkan dengan dua pegawai kehutanan yang bernama Winston dan Gabby yang sedang mengecek jebakan kamera yang sebelumnya sudah mereka pasang di hutan. Di tengah perjalanan, Gabby menerbangkan drone untuk melihat sekitar hutan, namun tiba-tiba saja dia menemukan seorang manusia berada di hutan itu dan tak lama drone itu terjatuh seperti ada yang memukulnya dari belakang. Gabby yang terkejut meminta untuk menepi dan mengambil drone itu. Sempat Winston tolak, namun pada akhirnya dia mengizinkan Gabby untuk mengambil drone itu dan Winston akan tetap mengecek kamera yang sudah terpasang sebelumnya dan akan kembali ke tempat semula dalam 1 jam. Gabby menepi dari perahu kecilnya dan di sini mereka pun berpisah. Gabby sempat menemukan pecahan dari drone-nya, namun dia tidak menemukan sisa dari drone tersebut. Beralih ke orang yang sebelumnya dilihat oleh drone Gabby, diketahui jika mereka berdua adalah ayah dan anak sedang membuat perangkap untuk memburu hewan dan mengambil beberapa bahan makanan di hutan untuk bertahan hidup. Kembali kepada Gabby yang malah tersesat di hutan, dia mulai menghubungi Winston, namun sangat disayangkan jika Winston sedang sibuk mengecek kamera dan walkie-talkie-nya tertinggal di perahu kecil itu. Gabby kembali mencoba mencari jalan, namun naasnya dia melewati jebakan yang dipasang sebelumnya oleh dua orang ayah dan anak tersebut. Gabby berteriak dan teriakan ini terdengar samar oleh Winston. Sadar ada sesuatu yang tidak beres, Winston kembali ke perahu dengan bergegas yang tidak sadar malah membuat walkie-talkie-nya terhempas ke dalam air yang ada di dalam perahu. Hari mulai gelap dan Gabby yang berhasil terlepas dari jebakan. Di sini dia mencari bantuan dan tidak sengaja menemukan pondok kayu yang berada di tengah hutan. Tanpa banyak berpikir panjang, dia pun masuk ke dalam pondok itu dan akan beristirahat di sana sampai Winston menemukannya. Namun sangat mengejutkan jika pondok itu adalah tempat tinggal dua orang pria yang sebelumnya membuat jebakan yang membuat kaki Gabby terluka. Sempat panik, namun pada akhirnya kedua pria yang bernama Agus dan anaknya Stefan mengobati luka Gabby di pondok tersebut. Beralih skin kepada Winston yang masih berusaha mencari Gabby. Di sini dia malah dipertemukan dengan makhluk aneh yang membuatnya harus segera pergi menjauhinya. Namun ketika Winston sedang bersembunyi di balik pohon, secara tidak sadar dia akhirnya terserang oleh tumbuhan jamur aneh di hutan itu. Hari berganti dan Gabby yang tertidur pulas. Stefan yang mengganti perban mulai merasa aneh dengan perasaannya karena ini pertama kalinya dia bertemu dengan seorang wanita. Dan singkat cerita, ketika Gabby terbangun, dia mencoba menghubungi Winston, namun sangat disayangkan jika Winston terdengar tidak baik-baik saja. Winston. Lalu dengan inisiatifnya, Gabby menyalakan api untuk memberikan tanda dengan asap kepada Winston. Agus yang sedang berburu langsung pulang dan memadamkan api itu dan terlihat jika dia sangat marah dan mengatakan jika dia akan mengantarkannya pulang hari besok. Skin berganti malam di mana Gabby bertanya banyak tentang ibu Stefan. Agus hanya mengatakan jika istrinya telah meninggal karena sakit yang dideritanya. Lalu mereka datang ke hutan ini dan bertemu dengan dewa untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Sempat merasa aneh, namun Agus menunjukkan luka di kaki Gabby dan betapa kagetnya jika kaki Gabby sekarang sudah sembuh sepenuhnya. Stefan yang mulai mempunyai rasa, dia memberikan sebuah jimat kalung di skin ini kepada Gabby.
Lalu Skin berpindah kepada Gaby yang sedang tertidur lelap. Agus mencoba menutup mulut Gaby dan sangat mengejutkan jika di luar pondok itu ada satu makhluk yang terus mencoba untuk masuk ke dalam pondok. Lalu Agus menjelaskan kepada Gaby untuk bersandar di dinding karena makhluk itu tidak bisa melihat. Stefan yang sudah bersiap memanah di depan pintu, dan benar saja dia langsung memanah makhluk itu ketika dia mendobrak pintunya. Makhluk itu sempat pergi, namun ketika pintu akan ditutup, dia datang kembali dan melakukan penyerangan lagi. Di sini semua hanya bisa terdiam, namun Gaby yang sedikit bersuara, makhluk ini langsung menghampiri Gaby di depan dinding. Ketika akan menyerang Gaby, Stefan dengan sigap menikamnya dari belakang dan mengusirnya keluar rumah. Namun sangat naas, cairan makhluk ini terjatuh dan melumuri semua badan Gaby. Stefan yang terlihat panik langsung saja membuka baju Gaby, sedikit terlihat keindahan, tapi di sini Gaby mulai terinfeksi dengan makhluk jamur tersebut. Hari berganti pagi dengan Gaby yang terbangun dari mimpi buruk. Stefan dengan wajah blow on sudah ada di sampingnya dan menyediakan sarapan untuk Gaby. Gaby yang sangat tersentuh, dia membawa ponselnya dan melihatkan beberapa foto miliknya yang membuat Stefan sedikit tercengang karena dia tidak pernah melihat dunia luar. Namun belum lama kedekatan itu harus terhenti di mana Agus datang dan langsung memaki mereka lalu melemparkan ponsel Gaby hingga hancur berkeping-keping. Skin berpindah kepada Agus dan Stefan yang terlihat kesal karena memarahinya. Dia pergi ke suatu tempat dan melakukan sedikit ritual dengan meneteskan cairan ke dalam celah pohon. Dan tidak lama sebuah jamur kecil pun tumbuh dan ternyata jamur ini adalah jamur yang membuat Agus dan Stefan tidak terinfeksi oleh si makhluk jamur yang sebelumnya menyerang. Mereka berdua kembali ke rumahnya dan terlihat jika di tangan Gaby sekarang sudah tumbuh jamur kecil dan Agus mengatakan jika dia akan mengantarkan Gaby keluar dari hutan tersebut. Stefan yang sudah mengerti rasa cinta sontak langsung tantrum dan tidak rela jika Gaby akan menjadi makhluk jamur yang akan menyerangnya. Di tengah obrolan, Gaby menanyakan mengapa mereka berdua tidak terinfeksi, namun Agus mengatakan jika mereka juga terinfeksi dengan disusul senyuman kebohongan di mukanya. Perjalanan dilanjutkan dengan tidak sengaja Gaby melihat barang milik Winston. Sudah jelas dia langsung mencari ke sekitar hutan tersebut. Namun betapa kagetnya Gaby ketika bertemu Winston. Kini tubuhnya sudah ditumbuhi banyak jamur dan di sini Winston tidak bisa bergerak dan merasa kesakitan sampai dia meminta Gaby untuk segera mengakhiri penderitaannya. Ide itu sudah jelas Gaby tolak, namun karena melihat kondisi Winston yang sudah sekarat, akhirnya Agus hanya menempelkan anak panah ke mulutnya dan di Skin ini Winston mengakhiri penderitaan itu oleh seorang diri. Tidak lama, Agus mendengar suara jika makhluk jamur akan menuju pondok dan mereka berdua langsung bergegas pulang karena Stefan berada di sana sendirian. Stefan merasa senang karena Gaby kembali, namun pada malam harinya Gaby mulai merasa gejala dari infeksi jamur ini dan meminta Agus memberikan penawarnya. Si Agus malah cuek dan langsung pergi keluar rumah. Ketika Gaby bertanya kemana Agus pergi, Stefan hanya menjawab jika dia berdoa ke dewa jamur yang berada di celah pohon yang memberikan jamur penawar agar tidak terinfeksi. Namun betapa kagetnya Agus jika si dewa meminta pengorbanan dari si Stefan. Yang jelas Agus langsung kembali ke pondok tanpa membawa apapun. Skin beralih ke hari esok di mana Stefan dan Agus sedang membuat ritual untuk mendapatkan jamur penawar. Di sini Stefan tidak menelan jamur itu dan langsung pulang ke pondok dengan kondisi tubuh Gaby yang sudah ditumbuhi beberapa jamur. Tidak berpikir panjang, Stefan mencium Gaby dan menyuruhnya untuk memakan jamur itu dan alhasil jamur itu berhasil menghilang dari tubuh Gaby sedikit demi sedikit. Hari kembali berganti di mana Gaby dan Stefan semakin dekat.
terlihat Agus yang semakin galau karena permintaan dari si Dewa Jamur yang mungkin tidak akan memberi penawar jika Stefan tidak dikorbankan. Dan beralih ke obrolan keras Gaby dan Agus, Gaby yang penasaran mengapa Agus bisa mendengar suara dari Dewa Jamur yang berada di celah pohon itu. Lalu dia pun meminta untuk menunjukkan cara agar dia bisa juga mendengarkan si dewa. Dan pada malam harinya, Gaby melakukan ritual dan langsung dibuat tidak sadarkan diri oleh si Agus. Dan di alam mimpi Gaby, banyak hal yang terjadi bahkan sampai adegan pergenjotan duniawi bersama si Stefan ini. Gaby terbangun dari mimpinya dan sekarang bisa mendengarkan apa yang dikatakan sang dewa dan mengetahui jika Dewa Jamur itu memang meminta pengorbanan dari si Stefan. Skin beralih ke malam hari di mana Agus akan berdoa kembali. Di sini Gaby mengajak Stefan kabur karena jika tidak, Agus akan mengorbankan dirinya untuk menjadi persembahan dewa. Namun sangat disayangkan jika mereka harus berpapasan di tengah jalan. Di sini Agus yang marah berhasil membujuk Stefan dan alhasil Stefan kembali pulang dan meninggalkan Gaby seorang diri di Skin ini. Agus yang sudah berada di pondok mengajak Stefan keluar dengan maksud akan mengorbankan Stefan ke Dewa Jamur di celah pohon. Dan beralih ke Gaby yang mencari jalan pulang, dia harus dihadang oleh makhluk jamur yang sedang berkeliaran di hutan itu. Gaby berhasil memanah makhluk itu lalu lari menjauh dari tempat itu dan Agus yang sudah melakukan ritual. Beruntung, Stefan masih bisa sedikit membuat perlawanan meski akar di sekitar pohon dewa membuat tangan dari si Stefan ini terikat. Suasana tiba-tiba menjadi malam dan Agus yang akan mengorbankan Stefan. Beruntung Gaby datang dengan gaya meski terperosok ke ranting-ranting dan masih di dalam kejaran makhluk si jamur. Agus yang langsung tertuju kepada Gaby. Di sini Gaby berhasil menyerang Agus meski akhirnya Gaby harus terkapar karena hantaman kayu yang dibawa Agus. Dan ketika Agus akan mengakhiri Gaby, Stefan berhasil menghadang ayahnya, namun sangat disayangkan jika makhluk jamur itu datang. Makhluk jamur kembali meneteskan cairan kepada Gaby yang membuatnya dia kembali terinfeksi. Sesaat sebelum makhluk itu akan menerkam Gaby, Stefan kembali menyelamatkan Gaby dan di sini Stefan berhasil membuat makhluk jamur itu pergi. Namun kembali ke Agus yang menyeret Gaby, Stefan berhasil menikamnya dari belakang, tapi di sini mereka berdua hanya meninggalkan Agus yang sudah terluka di tempat itu lalu segera pergi menjauh untuk kembali pulang ke pondok mereka. Di pondok, Gaby yang panik dan sedih karena terinfeksi kembali hanya pasrah dan sekilas Skin beralih kepada Agus yang kini tubuhnya mulai ditumbuhi oleh jamur. Agus mencoba meminta penawar dengan menggunakan jus tomat miliknya, namun naas karena Dewa Jamur yang meminta pengorbanan dari Stefan, jamur penawar itu tidak muncul dan akhirnya Agus harus meninggoy sebagai jamur racun di Skin ini. Hari terus berganti dan kembali kepada Gaby yang kini tubuhnya juga sudah bermutasi. Stefan hanya bisa pasrah melihatnya dan seiring berjalannya waktu, tubuh Gaby kini sudah berubah menjadi kebun jamur seutuhnya. Lalu film pun selesai. Nah, film yang sedikit rumit tapi cukup seru mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.